Karya jazz baru setiap minggu. setiap minggu. Referensimu, musik yang baru. Musik yang baru. Karya jazz baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan saya Agus Setiawan Basuni, live dari Warta Jazz House Gallery di kawasan Cimanggis, Depok, dalam program mingguan kita Warta Jazz Monday Lounge. Dan seperti biasanya kita sudah kedatangan dua narasumber yang akan kita ajak ngobrol, berbincang seputar karya terbaru mereka yang tentu saja baru dirilis ke publik. Tamu pertama saya ada Mas Jundi Salut. Assalamualaikum, selamat malam Mas, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Agus, alhamdulillah baik. Oke, ini live dari mana nih? Saya dari rumah di daerah Selipi, Jakarta Barat. Oke, Jakarta Barat ya. Baik, dari Cimanggis ke Jakarta Barat dan kita nyebrang pulau nih, agak jauh sedikit ke timur ya. Selamat malam, Assalamualaikum. Ada Bang Adia Amru Hidayat. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, baik, alhamdulillah. Live dari Lombok nih ya. Ya, betul. Persisnya di kota apa nih, Mas? Di Mataram. Di Mataram ya, baik. Ya, malam ini Mataram, spesial karena kita bertemu dengan dua musisi yang sama-sama memetik. Ini instrumennya yang mirip. Dulu suka disebut orang sebagai gitar bass dan gitar melodi gitu ya. Di periode 80-90-an seringnya disebut demikian. Baik, keduanya merilis karya, dan untuk Anda yang baru menyimak program Warta Jazz Monday Lounge, kami ucapkan selamat datang, terima kasih sudah bergabung. Jangan kemana-mana, kita akan ngobrol-ngobrol pastinya dengan semua narasumber hebat kita pada malam hari ini. Dan untuk Anda yang baru bergabung, Warta Jazz Monday Lounge terbagi dalam 3 segmen. Segmen pertama kita akan ngobrol dengan Mas atau Bang Adia Amru Hidayat dari Lombok. Lalu kemudian di segmen kedua kita akan ngobrol dengan Jundi Salut. Dan pada segmen ketiga kita akan berkesempatan untuk saling saling ngobrol, bertanya, dan tentu saja kalau Anda ada pertanyaan, kami persilakan untuk menyampaikannya di kolom komentar ini. Baik, Mas Jundi jangan kemana-mana, kita akan ngobrol dengan Mas Adia Amru dulu kurang lebih sekitar 20 menit ke depan ya. Baik, Mas, saya agak bingung sebenarnya karena namanya ini ada 3 ya, Adia Amru Hidayat ini. Jadi sebenarnya panggilannya lebih akrab disapa dengan sapaan apa, Mas? Amru ya. Oh, Amru ya, baik kalau gitu. Saya sebutnya Bang Amru aja biar agak berbeda dengan Mas Jundi gitu ya. Bang Amru, mungkin saya baru stalking ke Instagramnya kemarin karena tiba-tiba mendapat kiriman ADM dan pas kebetulan memang saya sudah merencanakan lama untuk mengundang Mas Jundi, tapi karena satu dan lain hal tertunda. Dan saya pikir ini satu occasion yang menarik karena bukan kebetulan yang satu main bass, yang satu lagi main gitar gitu kan. Jadi kayaknya pas nih untuk kita sandingkan di Warta Jazz Monday Lounge malam hari ini. Baik, teman-teman mungkin belum mengenal sosok Anda di belantika musik jazz Indonesia. Paling tidak belum sempat tercover oleh Warta Jazz, dan kami terus terang kepengen tahu lebih banyak, barangkali bisa diceritakan sedikit siapa Anda, kapan memulai karir bermain musik dan berkenalan dengan musik jazz. Silakan Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Amru dari Lombok. Saya pertama kali berkarir musik itu kalau dibilang belajar sih ya, mungkin belajar
belajar musik itu dari SMA, tapi lebih tepatnya kalau sudah mulai serius itu pas kuliah tahun 2009. 2009 saya kuliah di Bandung. Eh, Lalu saat itu saya belajar jazz. Nah, karena memang penasaran saat itu jazz itu seperti apa di Vinci Music School, langsung dari sama Om Vinci-nya, Vinci Manuhutu. Nah, lalu ya biasa setelah sambil kuliah, saya sambil membentuk band bersama teman-teman. Ada yang ya band yang non jazz sama yang jazz. Khususnya saya membentuk band jazz saat itu untuk mengaplikasikan apa yang diajarkan guru saya gitu. Eh, Nama bandnya waktu itu Cakraborty. Sempat kita Cakraborty berlima, berenam, sorry. Berenam itu biasa bermain di Bandung di komunitas club jazz dan jazz duality saat itu. Nah, saat itu kami sempat merilis dua lagu di Spotify. Tapi saya lupa tepatnya kapan. Nah, dari sana kami biasa bermain, sempat kami sampai masuk di Jazz Goes to Campus, lalu sampai di eh, Jakarta International Jazz Festival saat itu sebelum Om Irong meninggal saat itu ya. Nah, itu sempat kami ikut main sampai di Black Cat Cafe, lalu kami ya berkutat di kota Bandung juga gitu. Paling sekedar itu aja sih kalau saya belajar jazz sampai dengan Om VC itu sampai di tahun 2015 kalau nggak salah tepatnya. Antara 2014 sampai 2015 saya selesai belajar Om VC. Nggak lama setelah itu saya menikah. Nah, saya sempat tinggal di Bandung, tetap main jamming-jamming dengan teman-teman di Bandung. Tapi saat itu sempat saya ada sedikit agak jenuh bermain musik. Sampai akhirnya saya ketemu teman saya, ngobrol, dia mengenalkan salah satu gitaris yang saat itu saya belum pernah dengar. Nah, di situ saya bangkit lagi, rasanya pengen berkarir lagi gitu. Yang saat itu dikenalkan adalah Alan Holdsworth. Lalu nggak lama kemudian saya pulang ke Lombok setelah nikah itu. Saya pulang ke Lombok, di situ saya ketemu Om Indro Harjodikoro. Kami ketemu di acara ini satu awal-awal generasi awalnya itu apa Senggigi Jazz saat itu. Nah, saya ngobrol sama beliau dan memang berencana mengenal musik Lombok itu seperti apa. Karena walaupun saya orang Lombok, tapi saya sebenarnya banyak merantau ke NTT, ke Jawa Barat gitu, di bawah orang tua. Jadi nggak kenal sama budaya sendiri. Nah, di situ saya ngobrol sama Om Indro, beliau bilang kamu lebih baik saat ini tinggal di Lombok gitu. Jadi saya memutuskan setelah berpikir lama gitu, akhirnya ya sudah saya pindah sama istri ke Lombok dan di situ saya mulai mempelajari musik tradisi. Nah, di saat itu memang saya sedang vakum-vakumnya untuk belajar, untuk bermain dan berkarya karena di grup-grup yang saya tinggal di Bandung itu vakum, yang Cakraborty juga yang jazz itu kami berpencar, yang satu lagi kami betul-betul vakum tapi tidak ada kata bubar sebetulnya. Nah, di situ saya betul-betul menghilang dari peredaran saat itulah bisa dibilang gitu karena memang saya jarang aktif di sosmed gitu. Nah, di situ memang saya mempelajari musik Lombok itu seperti apa dari alat-alat karawitannya, terus musik tradisi yang berbasis senar, saya bilang sini gambus Lombok itu seperti apa. Nah, di situ saya pelajari semua sambil mempelajari itu beberapa karya lahir sampai akhirnya bisa membuat beberapa karya. Saya mencatat, nggak langsung nggak langsung direkam, tapi memang saya dengan teman-teman di Bandung tuh nggak putus kontak sebetulnya. Saya tetap rutin setahun sekali ke Bandung, sekadar main atau enggak ketemu dengan teman-teman ngomongin proyek gitu. Nah, lalu tahun 2018 kalau nggak salah itu kebetulan lagu ini yang saya rilis ini itu betul-betul rampung, selesai dari segi komposisinya. Nggak lama kemudian saya ditelepon sama Bang Riyandi Kurniawan. Beliau nanya gitu, kira-kira mau ikut programnya nggak gitu untuk merekam
karyanya dijadikan kompilasi di Studio 8 Bandung. Dan kebetulan memang karyanya sudah ada gitu ya. Sudah saya terima, saya terbang ke Bandung menyelesaikan, dan saya ketika ke Studio 8 merasa wah, di sini rasanya saya cocok untuk berproses gitu loh. Nah, saat itu saya mulai merekam, tapi baru satu lagu, belum ada banyak banyak lagu. Dan setelah itu kan COVID. Jadi pas COVID itu ya kita tahu ekonomi naik turun, terus banyak ya banyak masalah lah saat itu. Nah, ya ketunda. Tapi justru saat di sana saya membuat beberapa karya komposisinya, dan alhamdulillah mungkin kalau dihitung sampai sekarang saya sudah memiliki karya yang cukup sampai kira-kira 2 album gitu cukup gitu. Tapi yang saya rekam baru cukup untuk satu album. Nah, saya tunda perilisan lagu yang sekarang ini saat itu karena memang saya ingin menyelesaikannya dalam full satu album, itu enggak single. Cuman setelah saya berpikir saat ini, dan lagu-lagu yang lain juga sudah uh, bisa dibilang sudah sedang menuju akhir prosesnya. Saya pikir kayaknya saya cicil dulu untuk saya rilis sampai akhirnya siap untuk menjadi satu album. Seperti itu. Ya mungkin sambil saya mempelajari musik tradisi, saya sebenarnya sedang penelitian mandiri, saya memang dari saya sendiri tentang microton, potensi microton untuk musik tradisi kita gitu, pendekatannya. Karena saya pernah kolaborasi dengan grup Gendang Bele satu full lengkap tahun 2018 juga kalau. Nah itu saya pertama kali mendengar dan mencoba, nadanya nggak tune gitu, nggak pas. Jadi saya mencoba mencari kira-kira apa solusinya. Tapi karena kalau kita mau paksa gamelan itu menjadi notnya seperti yang kita mainkan standar sekarang, ya itu nggak feelingnya nggak dapat. Jadi itu yang saya teliti sekarang ya, dan masih berjalan. Oke, terkait dengan karya yang dirilis itu sendiri, itu kan tadi disebutkan kalau direkam di Bandung. Apakah Iya. ada musisi lain yang ikut membantu di karya tersebut untuk rekamannya? Oh iya tentu. Untuk pemain drumnya itu ada Kang Zahar Mustilak, dan pemain keyboardnya Yopi Nafis. Mereka berdua satu grup di West Java Syndicate. Mungkin Mas Agus pernah dengar kayak gitu, West Java Syndicate. Mereka udah keluar satu album lama. Lalu untuk pemain bassnya ada Lukman Hertanto dari band Third State di Bandung juga, ada domisilinya mereka semua. Dan proses mixing masteringnya langsung dari Mas Andri Mandera. Ya beliau pemilik langsung dari Studio 8 dan langsung berkontribusi menyelesaikan mixing masteringnya. Baik. Di dalam penggarapan karya ini tentunya kan biasanya ada katakanlah semacam tantangan yang dihadapi. Nah, untuk Mas Amru sendiri, apa tantangan terbesar yang dihadapi selain yang tadi sudah disampaikan? Oh iya, untuk tantangannya sebetulnya lagu ini itu ide nada awalnya itu sudah ada sejak 2014 mungkin ya. Saat itu saya sempat ikut acara Super Gitaris mewakili Kota Bandung. Saat itu Super Gitarisnya satu Jawa Barat, ikut finalis ke Tasikmalaya. Tapi saat itu saya bukan membawakan lagu ini, membawakan lagu yang berbeda. Nah, ide nadanya sudah ada sampai beberapa part gitu, tapi stuck lama. Sampai akhirnya saya pindah ke Lombok itu, saya mulai seriuskan satu karya ini. Saya coba susun komposisi dari progresi chordnya, lalu saya coba kembangkan nada-nadanya. Dan saat itu ya kan memang sudah lama, prosesnya lama. Tapi setelah itu mengalir dengan sendirinya gitu. Dia keluar sambil saya coba merasakan permainannya. Saat itu mungkin memang momennya saya memang sedang memikirkan suatu peristiwa sejarah gitu. Nah itu yang saya pikirkan saat membuat nototnya itu ya memang peristiwa sejarah di tahun 571 Masehi itu. Nah seperti itu sih prosesnya, lebih datangnya mengalir ya sambil saya coba merenungi kejadian lah gitu.
Ini menarik kata yang barusan disampaikan, dadakan yang mengalir gitu. Seperti apa dadakan yang mengalir? Mungkin teman-teman yang baru menyimak program Warta Jazz Monday Lounge live di Instagram, kita mungkin simak dulu ya karya berikut ini. 571 Masehi gitu. Sebuah karya yang diluncurkan oleh Mas Adia Amru Hidayat. Selamat menikmati.
Jadi kita mungkin langsung saja masuk ke segmen kedua, dan kita akan ngobrol dengan Mas Jundi Salut yang saya nggak tahu ini bukan cuman instrumentasi yang apa namanya masih satu keluarga, tapi kelihatannya temanya juga ini mirip-mirip nih. Kalau tadi cerita tentang sejarah yang terjadi di tahun 571 Masehi, yang disajikan oleh Mas Jundi Salut ini sepertinya bertautan. Dan nanti kita akan ngobrol di segmen ketiga dengan Bang Amru dari Lombok lagi ya. Gitu. Mungkin Mas Jundi bisa mengawali, ini judulnya Lail, ini diambil dari bahasa Arab pastinya ya. Iya betul Mas Yang Agus. artinya malam gitu. Dan ini malamnya malam yang seperti apa nih? Kelihatannya juga kontemplatif nih. Iya iya. Sebetulnya jujur aja arti Leslie pastinya dari bahasa Arab. Pengennya sih menceritakan tentang malam Lailatul Qadar. Cuma sepertinya terlalu berat awalnya. Inspirasinya dari sana, inspirasinya. Jadi suasana itu kayak menginspirasi saya kayak oh ya bayangan di malam itu tentang peristiwa itu. Jadi kayak cukup menggambarkan di musiknya lah, kayak sangat menginspirasi dengan kuat di musiknya kayak tentang suasana malam, terus dengan tema-tema Timur Tengah kayak gurun pasir, malam, angin malam dengan terangnya bulan gitu. Lalu malam itu sendiri bagi saya lumayan sangat berkesan bukan lumayan lagi karena banyak ide-ide muncul di malam hari, banyak gagasan muncul, dan banyak jawaban-jawaban muncul di malam hari. Tapi juga malam juga nyimpan suatu kebuntuan, banyak orang gitu, tergantung perspektifnya, makanya sangat misterius. Di lagu ini juga penggambaran tentang malam sendiri, awalnya tentang ya dengan beatnya, lalu tengah masuk dengan nuansa tema Timur Tengah gitu. Lalu di ujungnya memang bagi orang umum mungkin agak absurd ya karena memang mengartikan tentang misteriusnya malam itu sendiri. Seperti itu kurang lebih Mas Agus. Baik. Ini kan single kedua ya. Mestinya kan kita ngobrol waktu single pertama dirilis gitu. Tapi menurut saya ini justru memang dapat momentumnya memang harus malam hari ini gitu. Lagu Lail ini kita perdengarkan pertama kali buat teman-teman di Warta Jazz Monday Lounge. Siapa saja yang terlibat di penggarapan karya ini? Lalu mixing masteringnya dikerjakan di mana? Oke. Dari pengerjaannya sendiri, lagu Lail ini aku akan ceritakan dari pertamanya dibikin itu sekitar tahun 2018. Itu lumayan ya udah selesai gitu. Cuma lumayan agak ragu sih untuk ngeluarin awalnya kan. Jadi masih disimpan aja, disimpan. Lalu saya ketemu dengan eh, mentor saya, guru saya Mas Adi Darmawan Bas. Lalu dia selalu motivasi saya untuk keluarin karya gitu. Mana lagu lo? Mana lagu lo? Gitu kan Mas Adi. Ini Mas gitu. Lalu udah keluarin nunggu apa lagi? Ada berapa lagu? Ada kurang lebih waktu itu ada 6 sampai 7 lagu lah gitu. Udah lalu dikumpulin, udah kumpulin yang sekiranya masih satu tema direkam. Akhirnya saya mensiasati untuk rekam live di bulan puasa kemarin baru bisa merealisasikan. Nah, rekam live-nya itu di studionya Dimas Pradipta. Itu kita melakukan rekam live dengan dibantuin sama teman-teman musisi yang lain. Di drum ada Raffi Muhammad, terus di gitar ada Devin Zakendranata, di keyboard ada Ivan Alidian, di keyboard 2 juga ada Axel Giovanno, lalu percussion ada Ayla Aji, di trompet ada Ignatius Angga atau Ius orang lebih kenalnya. Lalu tenor saxophone ada Rainer James. Lalu operator waktu recording Ricky Sofyan dan asistennya Carlo Jogi. Lalu
Dimas Pradipta sendiri itu terlibat juga untuk mixing mastering, tentunya Dimas Pradipta, dan dia waktu recording juga sebagai engineer juga. Lalu video juga saya dibantuin sama teman saya namanya Angga Tusan. Jadi memang konsepnya ingin live semua, sekaligus videonya, gitu Mas Agus. Menarik. Kembali ke Jundi, kita tahu bahwa Jundi banyak bantu berbagai apa namanya musisi di Indonesia ya sebagai sideman. Cuma yang melekat di benak saya adalah keterlibatan dengan Mas Dwiki Darmawan gitu. Meskipun saya nggak tahu seberapa sering tampil dengan Mas Dwiki sebelum-sebelumnya gitu. Saat ini eh, ada hubungan yang katakanlah langsung nggak dengan apa yang Jundi kerjakan di luar sana, atau ini memang pendekatan album ini Jundi banget gitu. Jadi it's nothing to do dengan apapun yang sedang teman-teman lihat, mungkin Jundi terlibat di berbagai macam band atau solois yang ada sekarang. Oke, jadi memang lagi-lagi karya ini udah dibuat dari sebelum pandemi. Kenapa baru rilis kemarin? Karena sempat merasa kayaknya belum ya, nanti dulu deh. Terus akhirnya saya baru bisa merealisasikan di tahun ini. Itu memang untuk perjalanan musik aja sih, Mas Agus, tidak ada untuk pendekatan yang gimana gitu. Jadi memang di tahun tersebut, misalkan itu dibikin di tahun 2018, di tahun 2018 saya lagi dengerin banyak eh, misalkan With the Report gitu di single pertama, terus Jaco Pastorius, ya lagunya sesuai dengan apa yang saya dengarkan, kurang lebih terinspirasinya dari situ. Terus lagu kedua ini Lail, ada juga terinspirasi dari Bill Lawrence, pemain piano, dan Snarky Puppy, ya akan mengarah ke situ. Tapi kalau untuk pendekatan terhadap penonton untuk karya saya sih, saya lebih ya udah jalan aja. Itu karya-karya saya yang saya buat sebenarnya beberapa tahun lalu gitu. Saya cuma pengen merealisasikan. Kurang lebih seperti itu, Mas Agus. Baik. Nah, kalau dilihat dari seriesnya, ini kan sudah karya kedua ya. Apakah Mm-mm. memang di sesi rekaman yang sudah dilakukan sebelumnya itu sudah komplit satu seri yang katakanlah mengarah ke EP atau album, atau ini sebenarnya memang memang sedang dicicil satu persatu gitu? Oke, di hari rekaman waktu itu di bulan puasa itu langsung kita dalam satu sesi langsung rekam 5 lagu secara live. Sudah kerekam semua, cuma mungkin metode perilisannya yang saya keteng lah istilahnya, saya satu persatu merupakan single gitu. Kenapa saya pakai metode itu? Karena bagi saya belum seproduktif itu. Udah lama nggak ngeluarin karya, jadi lebih baik satu persatu untuk memperkenalkan karyanya daripada misalkan saya langsung berat satu album. Itu menurut saya pribadi kayaknya lebih baik, lebih personal kalau pengenalannya satu persatu. Seperti itu, Mas Agus. Baik, baik. Dan kalau bicara tadi kan sudah disampaikan bahwa ini sebenarnya kumpulan karya yang dicicil ya prosesnya dari tahun-tahun sebelumnya. Pertanyaannya adalah semua karya itu yang direkam secara live, semuanya memang punya satu benang merah secara tema, atau dia sebenarnya adalah katakanlah potongan puzzle random dari kehidupan seorang Jundi yang kemudian dijadikan satu dalam sesi rekaman bersamaan dengan single pertama dan single kedua ini. Iya, betul Mas Agus. Jadi memang tidak ada benang merah yang direncanakan atau yang apa bersangkut paut tidak secara jalan karyanya.
Jadi lebih tepatnya merupakan puzzle aja gitu. Dari beberapa karya dikumpulin, oh ini saya bikin di 2016, 17, 18, 19, terus 20, ini cocok nih gitu. Nah, sempat keraguan saya adalah lumayan belang sebetulnya secara kayak dari lagu pertama ke kedua aja udah cukup belang secara temanya gitu. Ya itu memang pengalaman saya belum segitunya. Akhirnya saya banyak bertanya sama teman-teman yang sudah berkarir terlebih dahulu, terutama terhadap guru saya Mas Adi Darmawan. Saya bilang kayak gue nggak pede Mas, nih belang-belang banget karyanya gitu. Kata Mas Adi, enggak men gitu, lo harus bunyiin lo dengan musik lo, dengan band lo. Justru orang tahu kalau yang main bass lo. Mungkin dari temanya berbeda-beda, tapi kalau yang main lo mungkin orang tahu, oh oke, benang merahnya di sini. Kalau kata Mas Adi seperti itu ya membuat saya termotivasi untuk oke, lakukan rekaman. Baik. Kalau dilihat dari schedule-nya ya, single ketiga ini di-schedule-kan kira-kira kapan nih? Di Agustus atau September kah? Kemungkinan September Mas. Oke. Baik, jadi paling Ya. tidak mungkin sampai akhir tahun beres nih ya, 5 single keluar semua nih ya. Insya Allah beres, pengennya seperti itu. Baik, teman-teman yang baru menyimak program Warta Jazz Monday Lounge, saat ini kita ngobrol dengan Mas Jundi Salut yang baru merilis single keduanya bertajuk Lail, yang artinya malam. Dan untuk Anda yang punya pertanyaan atau komentar, Anda bisa tinggalkan di kolom komentar di Instagram, atau Anda juga bisa join ke live Instagram, maksud saya ke live Zoom kita. Linknya tersedia di website Warta Jazz, Anda tinggal daftar aja gratis, dan nanti sistem akan mengirimkan link tersebut ke email atau layar Anda secara otomatis untuk Anda bisa join. Atau bisa juga WA ke kami di hotline 081 Warta Jazz atau 0819 278 25299. Teman-teman, kita simak dulu satu karya dari Mas Jundi Salut yang berjudul Lail, dan setelah itu kita akan ngobrol-ngobrol lagi.
Satu karya yang sangat menarik dari Jundi Salut berjudul Lyle baru saja kita nikmati teman-teman, dan tidak terasa sudah 42 menit kita beranjak dari pukul 8 malam, dan tentu saja masih ada segmen ketiga yang akan menjadi sesi ngobrol kita. Tapi sebelum masuk ke segmen tersebut, ada satu pertanyaan untuk Jundi terkait dengan nama-nama yang tadi sudah disebut sebagai pengisi di lagu Lail ini ya. Apakah nama-nama tersebut memang atau mungkin gini pertanyaannya, apa pertimbangan mengajak nama-nama tadi, mengingat katakanlah misalnya di sektor tiup itu kan lumayan banyak pilihannya sebenarnya di luar sana gitu. Nah, kenapa nama-nama ini yang diajak ikut serta di lagu Lail ini? Oke, eh, pasti yang pertama pertemanan. Jadi menurut saya kalau mengajak orang, project apapun, kalau temenan ngobrolnya enak, menyampaikan sesuatunya lebih enak. Terus kedua, color color teman kita player itu sendiri gitu. Saya mengajak orang-orang ini karena memang yang dibutuhkan drumnya seperti Raffi. Keyboardnya memang aku perlu Ivan, tapi aku juga perlu seperti ada Excel juga. Jadi memang dua keyboardist.
percussion memang mesti Ayla yang main gitu. Gitar juga agak unik. Dari teman-teman juga, wah, Devin Zai itu teman saya di Rosa main session. Dia memang sebenarnya nggak nyebur ke musik instrumental seperti ini. Saya ajakin aja gitu. Dia merasa nggak pede, tapi saya merasa lo asik pasti. Maksudnya saya ngerasa punya feeling kayaknya gue perlu Devin di musik ini gitu. Nah akhirnya Devin, lalu tiup Ignatius Angga, Ius, karena perlu ada solo solo trompet di lagu kelima memang perlunya yang cool cool gitu. Nah itu kayaknya Ius cocok memang. Kalau Rainer memang aku belum kenal lama sebenarnya. Cuma saya cukup ngeliat ngeliat di Instagram gitu memang wah ini anak pemain tenor saksofonnya namanya Rainer. Wah ini anak jago banget gitu dan dilihat dia main sama Berry, Bung Ber sama banyak yang lain lah. Terus Akhir sama Love Is juga ya kalau nggak salah. iya betul sama Aga dia satu band sama Aga sama Jason. Nah, eh, flexibility dia solo kayaknya luas banget. Kayaknya cocok deh dia satu orang untuk mewakilin beberapa musik aku yang lumayan berbeda-beda gitu. Kurang lebih kayak gitu, Baik, Mas Agus. baik. Ya, saya masih punya beberapa pertanyaan, tapi mungkin kita simpan untuk segmen ketiga. Jadi segmen ketiga adalah sesi di mana eh, tamu yang diundang di Warta Jazz Monday Lounge mengomentari karya dari sesama tamu gitu. Jadi karena yang barusan kita dengarkan adalah karyanya Jundi, jadi kesempatan pertama saya akan berikan ke Bang Amru untuk mengomentari karya yang barusan kita dengarkan. Dan tentu nanti akan ada pertanyaan serupa untuk Jundi juga gitu. Silakan Bang Amru. Ya, saya sudah ini mendengar dan menyimak tadi ya. Pertama, saya lumayan pertama, sebentar ya, tunggu sebentar. Ya. Nah, waktu pertama dengar itu sebetulnya saya familiar banget gini dengar. Kenapa? Karena saya sebetulnya sedang mempelajari iqoat juga gitu, perkusi Arab gitu. Saya nggak dengar ini pukulannya kok condong darbuka banget gitu loh. Inspirasinya tuh darbuka. Nah, lalu saya coba dengar selanjutnya, wah, kalimat notnya ini kerasa juga untuk makom makom Kurdi gitu. Di situ saya nggak dengar, wah ini inspirasi Timur Tengah juga kuat juga gitu. Rasanya tuh terasa di situ. Di tengah lagu ketika alat tiup sudah mulai berbunyi itu suasananya tuh saya langsung teringat lagu Night in Tunisia gitu. Jujur ini lumayan wah cocok juga ini dengan judulnya Lail dengan basic dari bangsa Semit di Timur Tengah gitu. Wah, sangat menggambarkan banget gitu kan. Kira-kira apa yang ada di apa yang udah diceritakan sama Bang Jundi tadi gitu. Kayak gitu lah lebih. Jadi kombinasi antara pukulan darbuka terus irama Arabian di situ dari kalimatnya terasa dan di sisi ya basic kita mempelajari jazz saya langsung ingat Night Indonesia. Iya, Baik. iya, betul. Ya, baik. Terima kasih. Dan tentu saja tadi saya sampaikan tidak fair kalau kita juga tidak mendengar komentar dari Jundi Salut untuk karya Bang Adi Amru Hidayat ya. Yang tadi kita udah sama-sama nikmati 571 eh, Masehi gitu ya. Itu cara cara menyebutnya gitu, bukan 571M gitu. Silakan Jundi. Oke, Mas Adi Amro, terima kasih. Salam kenal sebelumnya, Mas. Iya. Ya sama Mas. eh aku tadi dengar secara ini rekamannya itu ya audio apa tracking gitu ya, studio tracking gitu ya, Mas. Iya tracking gitu. Oh Saat iya. itu kami itu live memang live, tapi ya bertracking. Oke. Eh, bunyinya enak sih. Aku suka gitarnya.
aku sih langsung capture-nya ala-ala dari sound gitu, ada Metheny, ada ya Oh era-era gitu. iya 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 iya. Dan secara komposisinya juga lumayan, aku baru kenal Mas Adia, baru dengar karyanya gitu, lumayan wih, mantep, keren gitu. Mungkin setelah ini saya juga jadi bakal coba denger-denger yang lain gitu, kayaknya wah seru gitu. Terus itu eh lagunya tuh nggak repetition ya, maksudnya tema depan, habis itu ada part lain, hampir sama polanya kayak laguku, juga nggak repeat, ngulang lagi ke depan, tapi di bagian akhir juga ada menceritakan suatu hal yang berbeda gitu ya Mas ya. Ada yang solo bass, lalu ada solo gitar lagi, tapi uh, feel dan ininya beda, lebih distort, lebih gitu ya Mas. Itu aku Iya, betul sih. menarik sih, saya suka banget. Ya, terima kasih. Tapi untuk ngomong-ngomong untuk soal Pat Metheny jujur saya sendiri kurang suka mendengar beliau. Oh gitu. Iya. Memang saya waktu dengar pertama kali wah, wah, oh, luar biasa ya gitu. Dulu ya udah dulu. Tapi saya nggak bukan keseharian yang saya dengar gitu. Oh iya 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 Nah, iya iya. tapi kalau memang ada nempel mungkin ya mungkin pasti ada musisi yang terinspirasi sama beliau kan di Indonesia dan saya Iya pun terinspirasi dari mereka-mereka itu juga pasti ya nempel itu juga pasti ada gitu saya rasa. iya iya iya. Keren 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 Mas. Ada jejak Mantap, terima DNA kasih ya Mas. gitaris keren itu ya, memang sulit eh, atau barangkali mungkin gini, tidak dalam konotasi negatif gitu ya, tapi jejak-jejak Metheny hampir ditemukan di banyak sekali gitaris Indonesia tuh. Tapi barangkali mungkin karena yang mengomentari atau kita gitu kebanyakan juga memang suka dengerinnya Metheny gitu. Jadi referensi materi auditif kita masih sebatas itu. Sementara bisa jadi karya tersebut inspirasinya dari gitaris lain yang nothing to do with Pat Metheny. Apapun itu, saya mau nyambung ke pertanyaan berikutnya untuk Anda berdua adalah bicara soal terinfluence atau dipengaruhi oleh bayang-bayang musisi besar yang jumlahnya seabrek-abrek. Kalau kita putar, mungkin sisa hidup kita pun tidak akan cukup untuk mendengarkan semua karya-karya besar itu ya. Ditambah dengan karya-karya yang juga jumlahnya nggak tahu berapa ratus ribu karya yang lahir setiap bulannya yang diupload ke DSP di mana-mana. Belum yang tidak diupload, belum lagi yang masih ada yang merilis fisik, terutama di dunia internasional tuh masih ada rilisan fisik. Nah, buat uh, Bang Amru dan Mas Jundi sendiri, um, apa yang kalian lakukan untuk bisa menemukan your own sound atau signature sound punya sendiri gitu? Apa step yang dikerjakan? Sudah berhasil menemukankah atau seperti apa? Mungkin dari Jundi dulu. Oke. Signature sound atau apa, sebenarnya aku tidak pernah mendeklarasi atau mematokkan udah menemukan gitu. Tapi memang seiring berjalannya waktu sebetulnya berubah, tapi lebih mengerucut kayak oh sepertinya gue nyaman dengan sound yang sekarang gitu. Walaupun dilatar belakangi dengan apa yang sering dikerjakan. Misal dulu masih suka banget, sampai sekarang suka gitu dengerin Jaco Pastorius. Kayaknya sepanjang waktu saya tetap suka Jaco Pastorius gitu. Cuma mengenai sound, saya agak bergeser gitu. Dulu soundnya ke arah sana gitu. Semakin ke sini lebih general karena banyak kebutuhan juga. Kayak misalkan saya session secara mungkin untuk musik jazz, bahkan yang untuk musik pop gitu. Jadi saya flexibility-nya lebih harus bisa menempatkan, akhirnya kayak mungkin yang lebih kenal secara signature sound ya teman-teman deket saya gitu. Jadi saya juga kayak, oh ini gue bukan ya gitu. Mungkin mungkin akan kejawabnya dari segi komposisi karena ada juga yang orang soundnya tidak terlalu spesifik yang seperti Jako atau seperti apa, tapi mungkin secara komposisi, oh ini dia banget nih. Mungkin seperti itu, Mas. Atau bisa jadi mungkin di aransemennya ya. Ya, betul.
Kalau Bang Amro gimana? Ya, kalau saya juga sebetulnya seperti Mas Juni tadi tuh nggak pernah mendeklarasikan bahwa sound saya seperti ini atau mana. Tapi secara referensi saya dulu sebelum waktu awal belajar jazz itu saya terinspirasi sama Santana, Bro Santana. Lalu seiring berjalan waktu saya mulai dengar uh, uh, apa namanya ini, aduh saya lupa itu gitaris. uh, Aduh, nanti coba. Tapi yang pasti Alan Holdsworth berpengaruh besar dari segi ini pemilihan apa pemilihan komposisinya. Nah terus kalau untuk uh, tadi mana ya untuk mungkin saya banyak dengar Umbujana ya gitu. Jadi saya nyaman di karakter suara seperti itu. Lalu ya rata-rata dengar musisi apa gitaris yang lama seperti Grant Green, terus Wes Montgomery dan seangkatannya gitu. Jadi mungkin terpengaruh di sana ya, apa apakah seperti itu ya tergantung dari teman-teman nilainya. Baik, tidak terasa kita ada di penghujung perjumpaan kita di Warta Jazz Mandelons, tapi saya masih pengen nanya satu atau dua pertanyaan lagi untuk kedua tamu saya pada malam hari ini. Ini pertanyaan yang selalu saya ulang-ulang, mungkin dengan twist di sana sini gitu. Kita tahu bahwa saat ini kita sudah hidup di tengah-tengah kecerdasan buatan yang suka atau tidak suka membanjiri berbagai macam hal di hidup kita gitu. Baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Tapi mungkin pertanyaannya sekarang adalah di 2025 ini seorang Amru ataupun Jundi Salut bagaimana melihat kecerdasan buatan dalam konteks hubungannya dengan meraih katakanlah kesuksesan gitu secara karir gitu. Apa yang bisa dioptimalkan atau apa yang bisa diolah dari kecerdasan buatan yang teman-teman lihat yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Silakan dari Amru dulu. Oke, untuk kecerdasan buatan ini ya sempat kami bahas juga sama teman-teman di sini. Kecerdasan buatan ini bagi saya sih lebih mengarah sebagai pemanfaatan teknologi aja. Kita sebetulnya yang perlu menambah literasi kita, bacaan kita, referensi kita gitu. Jadi ketika kita menggunakan uh, kecerdasan buatan itu hanya sebagai referensi dan informasi. Jadi sebagai saya pribadi sebagai seorang Muslim mendapatkan suatu informasi itu tidak langsung di apa namanya tidak langsung kita telan sebagai fakta. Nah, itu hanya informasi. Seperti kemarin saya coba mencari informasi mengenai uh, microtones dan sejenisnya terus ada filosofis antar hubungan nada dengan warna gitu. Nah, saya mencari informasinya dari AI lah gitu ya, dari AI. Lalu saya coba kelompokkan dan nanti saya cari informasi sendiri dan kita harus mencari dan mengklarifikasi dengan guru-guru kita yang terpercaya gitu. Nah, seperti prinsip hidup saya pribadi sih lebih condong apa yang buruk memang hal-hal yang buruk itu tidak ditakdirkan ke kita ya nggak akan kena kita walaupun orang berencana seperti apapun gitu. Tapi kalau memang hal buruk itu memang ditakdirkan ke kita yang menghindar seperti apapun ya kena gitu. Ya nggak usah terlalu takut kalau pribadi. Kita bisa berjalan dengan AI itu dengan kecerdasan buatan dan manfaatkan dia sebaik-baiknya karena dia alat bagi kita. Kita lah yang membuat mereka gitu. Jangan sampai kita ditelan mereka. Kalau kita yang ditelan mereka ya jujur kita yang kurang belajar gitu loh. Itu patokannya. Baik teman-teman, tidak terasa kita ada di penghujung Warta Jazz Monday Lounge pada malam hari ini. Saya ingin berterima kasih kepada dua narasumber saya, Mas Jundi Salut dan Bang Adia Amru Hidayat.
untuk kebersamaannya selama kurang lebih 60 menit. Sebelum kita berpisah, barangkali mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement, kurang lebih 1 menit mungkin dari Mas Jundi Salut dulu. Silakan. Oke, sebelumnya sih saya mau berterima kasih banyak buat Mas Agus, buat Warta Jazz. Terima kasih sudah ngasih sarana live ini dan mengulas karya single saya. Akhirnya semoga bisa lebih terbuka banyak orang yang mendengar dan membuka dan menginspirasi juga khususnya buat saya untuk terus berkarya dan siapa tahu teman-teman musisi lain juga ingin mengeluarkan karya-karyanya. Semoga Warta Jazz selalu bisa mensupport karya-karya jazz tanah air. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya untuk hal yang sama dari Bang Amru, silahkan. Ya, sebelumnya saya juga berterima kasih sama Mas Agus dengan Warta Jazz beserta tim uh, yang sudah memberikan kami wadah gitu. Jujur saya nggak expect gitu, tiba-tiba diundang sama Mas Agus untuk memperkenalkan karya saya gitu. Dan untuk teman-teman semua yang menyaksikan, semoga semua keinginannya, karya-karyanya yang ingin dikeluarkan gitu. Jangan nggak usah terlalu takut, banyak perhitungan. Mungkin ini saatnya bergerak, inilah saatnya bergerak gitu. Dan mungkin saya pribadi ingin menyampaikan sedikit bahwa di single kedua saya nanti mungkin akan ada kejutan. Kapan itu Mas akan dirilis single keduanya Mas? Insya Allah kalau dari target saya itu Oktober. Gitu. Baik. Gimana? Jadi September kita akan punya akan menunggu single terbaru dari Mas Jundi Salut dan ya selanjutnya nanti ada disusul Mas Amru. Jadi keduanya bisa ditunggu September dan Oktober ya. Akan menarik skena musik jazz di Indonesia dengan karya-karya baru karena rasanya yang akan diingat orang adalah percakapan tentang karya, bukan hal-hal lain yang menurut saya tidak terlalu signifikan sumbangannya terhadap diskusi-diskusi kita. Tapi apapun itu, karena kita semua punya hak untuk berbicara, menyampaikan pendapat, silahkan sampaikan pendapat Anda lewat karya dan salurkan itu melalui Warta Jazz Monday Lounge. Kami menunggu karya-karya terbaik dari kawan-kawan musisi jazz Indonesia dan seperti tadi saya sampaikan, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sudah menemani kami selama kurang lebih 60 menit di Warta Jazz Monday Lounge. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan dengan sederetan musisi lain yang tentunya sama-sama menarik untuk disimak karya-karyanya. Jangan lupa untuk tetap mendengarkan musik dari musisi Indonesia. Saya Agus Setiawan Basuni, sekali lagi undur diri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Karya jazz baru, Karya jazz baru setiap minggu, setiap minggu. referensimu, musik yang baru, musik yang baru. Karya jazz baru.